Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok D3. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktekkan mengenai pola jahitan untuk penugasan laporan praktikum ilmu bedah umum PTN. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke penjelasan mengenai berbagai jenis pola jahitan, ada beberapa juga alat dan bahan yang perlu kita persiapkan pada praktikum kali ini. Yang pertama yaitu adalah media jahitan, di mana pada praktikum ini kita menggunakan silikon suture pad sebagai media yang menyerupai jaringan kulit dan juga jaringan otot, sehingga sangat cocok untuk digunakan pada latihan dasar pola jahitan. Yang kedua, kita juga membutuhkan jarum jahit atau needle, di mana kita menggunakan dua jenis needle, yaitu skin needle untuk menjahit lapisan kulit dan juga muscle needle untuk menjahit lapisan otot. Yang ketiga, kita menggunakan benang jahit, di mana pada praktikum ini kita menggunakan benang non-absorbable atau benang yang tidak larut, yaitu jenis silk. Selanjutnya, kita juga membutuhkan needle holder, di mana needle holder ini akan kita gunakan untuk memegang jarum saat memasukkan dan juga menarik benang, yang akan membantu kita untuk menjaga kestabilan dan juga presisi saat proses menjahit berlangsung. Kelima, kita juga membutuhkan anatomical forceps atau pinset anatomi yang akan membantu kita untuk memegang dan menahan tepi luka saat memasukkan jarum ke jaringan. Dan yang terakhir adalah scissors atau gunting bedah yang akan kita gunakan untuk memotong benang setelah jahitan selesai. Jadi itulah alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini. Untuk selanjutnya kita akan menunjukkan jenis-jenis dan juga langkah-langkah melakukan jahitan dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan pola jahitan terputus atau simple interrupted. Untuk kelebihan dari simple ini, setiap jahitan adalah entitas yang terpisah dan jahitan dapat diposisikan secara individual dan dikencangkan sesuai dengan kebutuhan. Untuk perekatan itu juga lebih fleksibel dan lebih memungkinkan. Dan kalau misalnya hilang atau terputus 1-2 jaringan, itu biasanya nggak mempengaruhi dari perekatan atau penutupannya. Tapi untuk kekurangannya, dia itu lebih banyak waktu karena membutuhkan banyak simpul, menggunakan lebih banyak benang jahitan, dan juga menempatkan lebih banyak bahan asing, yaitu dimana itu benang jahitannya di jaringan atau di kulit ketika digunakan pada lapisan yang lebih dalam. Nah, untuk penggunaannya itu titik pemasukan jarum pada jaringan itu biasanya dibuat kira-kira 2-3 mm dari tepi insisi atau tepi yang bedah. Nah, jarak antara jahitan yang satu dengan lainnya itu berkisar antara 3-4 mm. Dan pola ini cocok untuk di daerah bagian kulit. Baik, selanjutnya adalah pola jahitan simple continuous, yaitu teknik jahitan yang polanya tidak terputus atau terus tersambung antara jahitan satu dengan yang lainnya. Kegunaannya adalah untuk menjahit jaringan sukutan, yang dimana penutupan luka lebih efisien dengan distribusi tekanan yang sama rata sepanjang luka. Umumnya digunakan pada saat bagian dalam luka sudah dijahit, sehingga tekanannya rendah. Untuk prosedurnya, yang pertama membuat simple interrupted suture tanpa memotong ujung tali. Yang kedua, buka luka dengan pinset dan tusuk tepi luka dari luar ke dalam dan tepi lainnya dari dalam keluar setelah pola jahitan sebelumnya, yang dimana titiknya berbentuk diagonal dengan jarak antar jahitan itu 1 cm. Yang ketiga, ulangi cara yang sama hingga akhir garis luka tanpa adanya pemotongan benang. Pastikan tarikan benang tidak terlalu longgar atau ketat. Yang keempat, pada jahitan terakhir, buatlah loop simple interrupted. Baik, saya akan membahas tentang vertical mattress. Teknik ini adalah salah satu jahitan yang menggunakan 200 kali setiap sisi lukanya, yaitu far-far dan near-near. Tujuannya untuk menjahit jaringan dalam dan dangkal sekaligus sehingga tepi luka itu terangkat atau everted dan menyembuhkan jadi lebih kuat serta rapi. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, jarum ditusukkan agak jauh dari tepi luka sekitar 4-8 mm yang disebut dengan far-far. Lalu tusukan ini mengambil jaringan yang lebih dalam untuk menahan tegangan. Kemudian jarum masuk kembali ke lebih dekat ke tepi luka sekitar 1-2 mm yang disebut dengan near-near. Untuk menjahit lapisan dangkal di sekitar epidermis, setelah itu benang diikat cukup kuat agar tepi luka itu sedikit terangkat, tapi jangan terlalu kencang supaya jaringannya itu tidak rusak. Teknik ini juga disebut dengan sering digunakan pada area dorsal leher atau bagian tubuh dengan tekanan tinggi karena mampu membentuk luka dengan kuat dan hasilnya tetap rapi. Namun yang perlu diperhatikan, simpulnya itu jangan terlalu kencang yang bisa meninggalkan bekas seperti garis kecil di kulit yang disebut dengan railroad marks.
Jadi vertical matrix ini membantu memberikan penutupan yang lebih baik sekaligus hasil kosmetik yang lebih bagus bila dilakukannya dengan benar. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pola jahitan horizontal matrix stitch. Jadi untuk horizontal matrix stitch ini biasanya berfungsi untuk menutup luka dengan kuat, terutama pada area dengan tegangan yang tinggi. Teknik ini biasanya membantu untuk mengangkat tepi luka atau eversi agar penyembuhan luka itu menjadi lebih baik dan dapat mencegah tepi luka itu untuk masuk ke dalam. Untuk pola jahitan ini biasanya cocok digunakan untuk kulit yang tebal seperti kulit punggung atau ekstremitas, tetapi jarang atau tidak dianjurkan pada kulit yang tipis karena dapat beresiko menimbulkan tekanan yang berlebih dan menyebabkan terjadinya nekrosis. Untuk tekniknya sendiri, jarum itu dimasukkan sekitar 0,5 sampai 1 cm dari tepi luka, lalu dikeluarkan dari sisi seberangnya. Setelah itu, jarum dimasukkan lagi tepat di bawahnya sekitar 0,5 cm dan dikeluarkan lagi dari sisi seberangnya secara sejajar. Benang kemudian dapat diikat menggunakan simpul sampai tepi luka itu terangkat dan menutup rapat. Namun dapat diperhatikan untuk mengikat tidak terlalu kencang. Selanjutnya saya akan menunjukkan teknik cross matrix suture. Jadi teknik ini digunakan untuk menutup luka dengan tegangan tinggi, terutama pada kulit tebal atau area pergerakan seperti ekstremitas dan sendi pada hewan. Kemudian fungsinya itu untuk memberikan wound edge aversion, mendistribusikan tekanan secara merata, kemudian juga mencegah iskemia pada tepi luka. Jadi prosedurnya itu dengan memasukkan jarum sekitar 5 hingga 10 mm dari tepi luka, kemudian menembus sisi seberangnya, dan dilanjutkan kembali secara menyilang membentuk pola X. Kemudian simpulnya diikat di salah satu sisi untuk mengurangi tekanan langsung pada tepi luka. Teknik ini akan menghasilkan penutupan yang kuat, stabil, dan juga akan mempercepat proses penyembuhan jaringan. Selanjutnya merupakan pola jahitan long stitch atau jahitan kunci, di mana pola jahitan ini akan membentuk benang yang saling mengunci di setiap tusukan. Ini membentuk penguncian berlapis yang membuat tepi luka lebih kuat dan stabil. Teknik ini sering digunakan pada jaringan dengan tegangan yang tinggi seperti fascia, tendon, atau dinding abdomen. Untuk pola jahitan ini, gunakan jarum dan benang yang sesuai. Untuk benangnya, bisa menggunakan nilon atau polydioxane. Untuk prosedurnya sendiri, mulailah dari satu ujung luka, lalu tusukkan jarum dari satu sisi ke sisi lainnya dengan jarak sekitar 3-5 mm dari tepi. Nah, sebelum kita tarik seluruhnya benangnya, lewatkan jarum melalui loop benang yang tersisa di sisi keluar untuk membentuk penguncian ini atau lock. Lalu, tarik perlahan hingga benang mengunci di jaringan, lalu lanjutkan ke tusukan berikutnya dengan jarak antar tusukan sekitar 5-8 mm. Lalu ulangi langkah ini sepanjang luka hingga luka tertutup rapat. Lalu akhiri dengan simpul pengikat di ujung dan potong sisa benangnya. Untuk hasil akhirnya yaitu adalah jahitan yang kuat, stabil, dan tahan tekanan. Maka dari itu ini ideal untuk jaringan yang sering bergerak. Selanjutnya tentang lambar sutur, salah satu teknik jahitan yang sering digunakan dalam bedah hewan. Lambar sutur berfungsi untuk menutup lapisan serosa pada organ berlumen seperti usus atau lambung tanpa menembus mukosa. Tujuannya adalah mencegah kebocoran isi organ dan mempercepat penyembuhan jaringan. Untuk jahitan ini digunakan muscle needle, yaitu jarum melengkung dengan ujung runcing yang ideal untuk menembus jaringan otot atau lapisan serosa tanpa merusaknya. Prosedurnya dimulai dengan tusukan jarum sekitar 3-5 mm dari tepi luka, tegak lurus terhadap permukaan serosa. Kemudian, keluarkan jarum di sisi yang sama pada jarak sama dari tepi luka. Lakukan di sisi berlawanan tanpa menembus mukosa. Kemudian ikat simpul benang. Saat dikencangkan, tepi luka akan terinversi atau terlipat ke dalam. Ulangi sepanjang tepi luka dalam jarak antar jahitan kurang lebih 3 mm. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai purse string suture, di mana teknik ini berfungsi untuk menutup lubang atau orifisium berbentuk melingkar dan biasa digunakan untuk menutup lumen organ berongga, menahan atau menutup sementara lubang insersi alat, dan menutup luka berbentuk bulat pada kulit atau jaringan. Di mana teknik ini sering dipakai pada operasi gastrointestinal, rektal, urinary bladder, dan juga pada perut.
Untuk tekniknya sendiri yaitu yang pertama adalah dengan memasukkan jarum melingkar secara interrupted continuous mengelilingi tepi luka atau lubang dengan jarak jahitan seragam. Lalu setelah satu putaran penuh, ujung benang ditarik bersamaan seperti mengencangkan tali serut. Kemudian tarik hingga lubang menutup rapat, kemudian ikat simpul kuat dan pastikan tidak terlalu kencang agar tidak menimbulkan iskemia pada jaringan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan sampai jumpa.